Gue pakai headlamp center. Gue lihat ke kanan selama 30 menit, udah 30 menit gue lihat ke kanan, di pohon pisang ada kayak rambut gitu. Gue kayak langsung Mohon perhatian. Eits, sebelum nonton, subscribe dan nyalain loncengnya biar makin asik. Selamat nonton. Hai Sobat 21. Gue Ari Irham berperan sebagai Raga. Gue Sheila Dara berperan sebagai Kunti. Gue Ganindra Bimo berperan sebagai Genderuwo atau Drew. Karakter Raga itu dia adalah anak band yang bisa dibilang modern ya, tapi dia terjebak dalam desa karena tidak bisanya kemampuan dia bicara dengan ayahnya yang menghentikan dia untuk bisa lari ke kota gitu untuk mengejar mimpinya. Dan dia anak yang ambisius dan juga anak yang lumayan segan sama bapaknya. Kalau satu kata yang menggambarkan Kunti itu bucin ya kayak. Dia ini dulunya royalty, lalu jatuh cinta sama orang yang tidak disetujui sama keluarganya, lalu akhirnya diasingkan dan bunuh diri. Dari situ ratusan tahun dia mencari sosok reinkarnasi cinta sejatinya dia. Drew adalah sebuah sosok yang punya tanggung jawab untuk melindungi generasi Aditya. Generasi Aditya adalah generasi atau keturunan Aditya adalah keturunan yang bisa menjadi jembatan antara jagat arwah dan juga jagat manusia gitu ya. Yeah. Dan gue punya tanggung jawab untuk menjaga keturunan Aditya untuk mengemban tugas-tugasnya. Kalau untuk karakternya sendiri, sebenarnya Drew adalah sosok yang bisa dibilang range emosinya cukup jauh sih. Kadang dia bisa memilih untuk diam, kadang dia bisa ngasih level emosi yang meledak-ledak. Tapi di balik itu semua, rasa setia terhadap pemiliknya, which is Aditya, penerus generasi Aditya. Dari segi itunya sih, fantasinya sih mungkin. Karena kan kalau misalnya film horor lainnya tuh misalkan hantu-hantu tuh muncul sesekali aja gitu. Dan kalau misalnya di film ini tuh hantunya muncul terus gitu, kayak selalu ada gitu. Dan itu yang mungkin bumbu-bumbu fantasinya ada di situ gitu. Di sini tuh kayak kita diajak untuk ngikutin perjalanannya Raga kali ya, dan kita juga di sini masing-masing punya apa ya istilahnya kayak super powernya masing-masing juga gitu kali ya. Kalau film horor lain, karakter utamanya ini kan film yang bisa dibilang pergerakannya jadi karakter driven gitu kan, karakter driven seorang Raga yang mengemban tugas sebagai penerus Aditya, menjaga kestabilan antara jagat manusia dan jagat arwah. Dan dia harus menguasai atau bisa berteman dengan creatures yang dia milikin gitu. Yang awalnya dia pun tidak menyangka bahwa itu bakal terjadi di kehidupan dia gitu. Benar. Karena kan dia tidak pernah tahu gitu, dia punya bapak yang punya kekuatan segitunya bener. gitu kan. Dan fantasy ini yang sebenarnya beda sama fantasy film lain. Mungkin di film lain kan menceritakan karakter drivennya tentang kuntilanaknya, yang dia origin story tentang kuntilanaknya dan bla soal perkembangan karakter kuntilanaknya. Kalau ini kan tentang sosok seorang anak manusia yang bisa berinteraksi dengan creatures dan punya misi tertentu gitu untuk menjaga kestabilan jagatnya. Kita tuh workshop dan juga reading sekitar 3 bulan untuk film ini. Dan gue sama Sheila itu fisik dan juga mentalnya dilatih ya. Karena kan tempat syuting kita itu di Kaliangkrik di bawah kaki Gunung Sumbing, lumayan cukup curam gitu ya jalannya. Jadi kayak emang harus dilatih fisik dan juga mental kita harus kuat juga. Dan ada satu momen, satu workshop kita itu harus kayak didiemin gitu di hutan selama 1 jam, siang dan juga malam. Gua enggak mereka. Iya enggak, kita berdua nih, khusus buat kita berdua. Ya udah akhirnya kita dibawa gitu ke satu tempat yang gua ada pohon pisang, ada sungai di bawahnya, ada sungai gitu ngalir, dan gua nggak dibolehin bawa handphone, nggak dibolehin bawa apa-apa kecuali senter doang. Gua pakai headlamp center. Gua lihat ke kanan selama 30 menit, udah 30 menit gua lihat ke kanan, di pohon pisang ada kayak rambut gitu. Gua kayak langsung enggak deh gitu, stop. Oke, gue matiin headlamp gue, gue diam aja kayak gini, gue diam nungguin kalau manggil gue, please panggil gue sekarang, please ngecek gue atau ngapain gitu. Karena mungkin itu salah satu pendalaman karakter untuk menjadi Raga juga kali, biar buat mental ya. Iya, aku sempat ngelewatin apa yang Ari lewatin juga.
intinya mungkin waktu itu tuh bisa jadi salah satu cara aku juga untuk cari tahu, oh mungkin Kunti nih waktu lagi nyari cinta sejatinya dia, lagi diem, ini kali yang dia lakukan ya. Sebosan ini pasti. Oh, di situ environment-nya Kunti kayak gitu, dia ngapain gitu. Environment-nya Kunti di sini gak ada yang bisa dia apain juga gitu. Jadi insight menarik juga sih buat aku. Tapi sebelum ngomongin CGI juga kita harus ngasih apresiasi setinggi-tingginya juga buat teman-teman dari departemen wardrobe sama makeup, karena mereka juga yang ngebantu horror fantasy yang jadi genre film ini tuh bisa terrealisasi gitu. Kadang ketika orang wardrobe makeupnya nggak punya power untuk memvisualisasikan ide yang ada di kepala sutradara atau produksi gitu, itu kan akan jadi kayak jomplang banget. Nah ini tuh mereka bisa sesuai dengan desain, kayak gue dihitemin. Jadi menurut gue tuh juga salah satu experience yang baru kita rasain sih di produksi kayak gini, seserius itu gitu untuk menggarap sebuah horror fantasy. Nah, tapi kalau ngomongin soal yang buat tadi special effect, menarik tuh karena ternyata susah ya syuting sama sesuatu yang kosong. Betul. Dan lu harus nakar level emosinya, nakar powernya, arah pandang mata, mimiknya, gesturnya gitu. Ketika persepsi atau interpretasi dari sutradara, misalnya kamu ada di dalam sebuah ruangan berbentuk seperti bola ya, nanti ada lingkaran apinya. Oke, yang dibayangin gua, dibayangin dia, beda semua kan. Dan kita harus syuting dengan interpretasi masing-masing. Nah, untuk nyamain visi itu tuh udah another level of discussion. Terus ketika mendeliverynya juga kayak itu udah another level of discussion lagi, kayak mukulnya gini ya, nggak gitu, mukulnya tuh yang begini karena nanti ini impactnya gini dan tuh gede banget loh. Karena lu syuting sama ruangan hijau man, green screen gitu. Ada adegan-adegan yang di skrip misalnya cuman mendapatkan tenaga, misalnya skripnya cuma mendapatkan tenaga, tapi cara lo mendeliverynya lo harus bisa ngasih itu karena lo akan tahu ini akan ditaruh CGI nih, tenaganya bakal kelihatan masuk ke dalam badan lo. Beda sama film drama kan lo mendapatkan tenaga. Semangat ya. Semangat ya. Ini kan beda banget, ini bener sih, kayak mendapatkan kayak super saya misalnya atau apa gitu. Itu tuh kita mesti diskusi banget. Menyegarkan. Wow. Menurut gue fun experience. Kalau lo bisa nonton, biasa rekam jejaknya tuh film yang menarik kan suka ada diomongin gitu kan. Dan gue rasa film ini bisa ngasih rekam jejak itu. Hai Sobat 21, jangan lupa buat nonton film Jagat Arwah 29 September di Cinema 21. Asik kan videonya? Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.